Pada pertemuan yang ke-9, kita akan membahas tentang SOLAS 1974, International Convention for the Safety of Life at Sea 1974. Konvensi internasional tentang keselamatan jiwa di laut, disingkat SOLAS, diratifikasi atau ditandatangani Indonesia dengan Kepres nomor 65 tahun 1980, tanggal 17 Desember 1980. SOLAS 1974, International Convention for the Safety of Life at Sea 1974. Konvensi, diulang lagi. Sejarah SOLAS. Konvensi SOLAS pertama kali tahun 1914. Terbit karena kasus kapal Titanic tanggal 14 April 1912. Perubahan tahun 1929, 1948, 1960. Mengatur tentang jumlah sekoci dan rakit penolong, perangkat keselamatan lain, peralatan yang dibutuhkan dalam prosedur penyelamatan, melaporkan posisi kapal melalui radio komunikasi. SOLAS 74 dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 1 November 1974 di London, Inggris, diselenggarakan konferensi yang dihadiri oleh A. 65 utusan negara penanda tangan, B. negara peninjau yang berasal dari negara-negara yang bukan penanda tangan, C. peninjau dari organisasi dari non-pemerintah. Konferensi menghasilkan SOLAS 1974. Daftar isi SOLAS 1974. Chapter pertama, ketentuan umum. Chapter kedua, angka 1, konstruksi, pembagian dan stabilitas permesinan dan instalasi listrik. Chapter 2, angka 2, perlindungan kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadaman kebakaran. Chapter 3, perangkat pertolongan dan pengaturannya. Chapter 4, komunikasi radio. Chapter 5, keselamatan navigasi. Chapter 6, muatan barang curah. Chapter 7, muatan barang berbahaya. Chapter 8,
kapal nuklir. Chapter 9 Manajemen Keselamatan Operasi Kapal. Chapter 10 Ketentuan untuk kapal cepat. Chapter 11 angka 1 upaya khusus untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Chapter 11 angka 2 upaya khusus untuk meningkatkan keamanan pelayaran. Chapter 12 aturan tambahan untuk kapal curah. Bab 1 Ketentuan umum, terutama yang berhubungan dengan survei atau pemeriksaan berbagai jenis kapal dan penerbitan dokumen yang menandakan bahwa kapal memenuhi persyaratan konvensi. Persyaratan survei termasuk survei sebelum kapal dioperasikan, survei periodik atau umum 1 kali dalam 12 bulan, survei tambahan apabila ada kejadian, menentukan berbagai sertifikat yang diterbitkan negara bendera sebagian bukti sebuah kapal telah diperiksa dan memenuhi persyaratan konvensi. Sertifikat dimaksud mencakup 1. Sertifikat keselamatan kapal penumpang. 2. Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang. 3. Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang. 4. Sertifikat keselamatan radio telegraf kapal barang. 5. Sertifikat keselamatan radio teleponi kapal barang. 6. Sertifikat pembebasan yang diterbitkan apabila pembebasan persyaratan yang dibolehkan negara bendera. Bab 2 angka 1 konstruksi, pembagian dan stabilitas, permesinan dan instalasi listrik. Subdivisi kapal penumpang ke dalam komponen atau bagian. Kedap air harus sedemikian rupa sehingga setelah lambung kapal rusak tetap mengapung dalam posisi stabil. Persyaratan instalasi mesin dan listrik didesain untuk kepastian pelayanan penting keselamatan kapal, penumpang, dan awak kapal terpelihara dalam kondisi darurat. Bab 2 angka 2 perlindungan kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadaman kebakaran. Amandemen keselamatan terhadap kebakaran dirinci untuk kapal penumpang, tangki minyak, kapal angkutan kombinasi, syarat sistem gas lembam di kapal minyak.
Amandemen ketentuan tersebut di atas didasarkan pada prinsip sebagai berikut. Divisi atau pembagian kapal ke dalam zona utama dan vertikal dengan batas struktural berkaitan dengan panas atau termal. Dilarang memakai material yang mudah terbakar. Deteksi setiap kebakaran dalam zona asal. Penahanan dan pemadaman setiap kebakaran dalam ruang asal. Perlindungan sarana pelepasan atau pelarian atau escape, kemudahan pemadam kebakaran. Siap dan tersedia alat-alat pemadam kebakaran. Meminimalkan kemungkinan penyalaan dari uap muatan yang mudah menyala. Bab 3. Alat penolongan dan pengaturannya. Diterapkan pada semua kapal tentang alat penolong sesuai jenis, perlengkapan, spesifikasi konstruksi, metode penetapan kapasitas, dan ketentuan memelihara, prosedur darurat, dan latihan rutin. Bab 4. Komunikasi radio. Menetapkan jenis instalasi radio yang harus dibawa. Menetapkan persyaratan teknis. Ketentuan teknis pencari arah. Instalasi radio telegraf. Sekoci penolong bermotor. Petugas radio jinjing. Pesawat bertahan hidup atau penyelamat. Kewajiban perwira radio dalam mengisi logbook. Bab 4 ini terikat dengan International Telecommunication Union atau ITU. Bab 5. Keselamatan navigasi. Menetapkan ketentuan bersifat operasional semua kapal. Berlaku pada kapal pelayaran internasional. Mencakup bidang 1. Pemeliharaan dari pelayanan meteorologi. 2. Pelayanan patroli es. 3. Pengaturan rute kapal. 4. Ketentuan pelayanan pencarian atau penyelamatan. 5. Negara peserta memastikan kapal cukup diawaki dan efisien dilihat dari sudut keselamatan. 6. Persyaratan pemasangan radar dan sarana bantu navigasi. Bab 6. Muatan barang curah. Karakter muatan curah berpindah tempat berpengaruh pada stabilitas, dapat mendatangkan malapetaka. Setiap kapal harus membawa dokumen angkutan, data stabilitas pemuatan curah, dan rencana berkaitan pemuatan.
Bab 7. Muatan barang berbahaya. Menetapkan klasifikasi, pengepakan, penandaan, dan penyusunan muatan berbahaya dalam bentuk kemasan. Bab 8. Kapal nuklir. Memberikan persyaratan dasar kapal bertenaga nuklir dengan dukungan bermacam rekomendasi yang dilampirkan dalam konvensi. Rekomendasi tersebut diambil alih oleh kodifikasi keselamatan kapal niaga nuklir dan rekomendasi tentang pelabuhan oleh kapal nuklir. Bab 9. Manajemen keselamatan operasi kapal. 1 Juli 1998 diterapkan bagi kapal penumpang termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi, oil tanker, chemical tanker, gas carrier, bulk carrier, dan kapal barang kecepatan tinggi dari 500 GT ke atas. ESEM Code SOLAS 1974 Bab 9 tentang manajemen keselamatan operasi kapal. Sebagai tindak lanjut diterbitkan Aturan Internasional Safety Management atau ESEM Code oleh IMO tanggal 4 November 1993 di London. ESEM Code ini diwajibkan kepada seluruh negara anggota IMO untuk menerapkannya mulai tanggal 1 Juli 1998. Bab 10. Ketentuan untuk kapal cepat. Akomodasi penumpang dan awak kapal didesain dan diatur untuk perlindungan dari kondisi lingkungan berbahaya dan memperkecil risiko kondisi normal dan darurat. Ruangan yang menghubungkan akomodasi penumpang harus bebas dari alat-alat kontrol, perlengkapan listrik, pipa bersuhu tinggi, peralatan lain yang mengganggu. Pengendali operasional tidak boleh ditempatkan di ruang akomodasi penumpang kecuali diberi pelindung dan tidak mengganggu kerja awak kapal. Ruang-ruang umum, akomodasi awak kapal, dan perlengkapan didesain agar dapat dipakai sehingga tidak mencederai setiap personil. Kapal dilengkapi General Emergency Alarm System didengar seluruh akomodasi. Sistem public address mencakup semua tempat penumpang awak kapal mudah menuju ke embarkasi rakit penolong melalui rute jalan keluar atau escape route. Kapal dilengkapi perlengkapan yang memberikan informasi melalui lampu atau sistem informasi dengan video tentang langkah penyelamatan. Instruksi darurat dan diagram tata susunan kapal seperti rute evaluasi, perlengkapan darurat, alat-alat penolong,
baju penolong harus tersedia bagi setiap penumpang di dekat kursinya. Bab 11 angka 1. Upaya khusus untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Apabila sebuah kapal berada di pelabuhan di negara lain menjadi subjek pengawasan atau pemeriksaan pejabat berwenang negara pelabuhan tentang persyaratan operasional keselamatan kapal dan atas dasar cukup jelas meyakini nakoda atau awak kapalnya tidak mengenal prosedur penting di kapal berkaitan dengan keselamatan kapal. Negara pelabuhan yang melakukan pengawasan akan mengambil langkah bahwa kapal tidak akan berlayar hingga kondisi menjadi baik sesuai persyaratan konvensi yang berlaku. Bab 11 angka 2. Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim. Bab ini mengatur tentang kapal internasional dan pelabuhan fasilitas keamanan kode atau ISPS kode. Bagian A wajib dan bagian B berisi panduan tentang cara terbaik untuk memenuhi persyaratan wajib. Bab ini menegaskan peran perwira dalam melaksanakan penilaian profesional di atas keputusan yang diperlukan untuk menjaga keamanan kapal. Perwira tidak akan dibatasi oleh perusahaan, penyewa, atau orang lain dalam hal penilaian ini. ISPS kode untuk mengimplementasikan SOLAS 1974 bab 11 angka 2 mengenai upaya khusus untuk meningkatkan keamanan maritim. Diterbitkanlah kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas keamanan pelabuhan atau The International Ship and Port Facility Security Code, singkat ISPS Code oleh IMO. Berlaku mulai tanggal 1 Juli 2004 di semua negara anggota IMO. Bab 12. Aturan tambahan kapal curah. Semua kapal muatan curah dibangun atau setelah tanggal 1 Juli 1999 dan panjang 150 meter atau lebih mengangkut muatan curah dengan berat jenis 1000 kg per meter kubik ke atas harus memiliki kekuatan bertahan adanya banjir air laut dalam salah satu ruangan muatan. Muatan dengan berat jenis 1780 kg per meter kubik ke atas adalah termasuk biji besi atau iron ore, besi gubal atau pig iron, baja, boksit, dan semen.
muatan yang kurang kepadatannya tetapi berat jenisnya lebih 1000 kg per meter kubik, termasuk muatan jenis padi-padian seperti gandum, beras, dan kayu. Membenarkan para inspektor atau surveyor untuk memperhatikan batasan muatan yang diangkut ketika mempertimbangkan keperluan penguatan dari sekat kedap air melintang atau dasar ganda. Jika kapal dikenakan pembatasan muatan, maka kapal harus ditandai secara permanen dengan bentuk segitiga yang padat pada kedua sisi kulit kapal. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.